Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan addakhiruha liyawma liqa'ih. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tentu kita bersyukur jamaah sekalian. Sepertinya hari ini kita sudah berada di hari terakhir bulan Ramadan ini. Biiznillah, dengan izin Allah nanti malam kita akan pakaikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah, begitu cepat waktu berjalan. Sebagaimana Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Tak terasa 1 bulan Ramadan membersamai kita. Jemaah sekalian, Allah mengatakan di akhir ayat itu, walitukmilul iddata, supaya kalian nanti menyempurnakan bilangan hari itu. Sekarang antum jenengan semua sudah sempurna ya. 30 hari bagi yang berpuasa hari Sabtu, 29 hari bagi yang berpuasa hari Ahad, dan dua-duanya insyaallah sama-sama benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh amal saleh kita, puasa kita, salat malam kita, duduknya kita seperti ini, tilawah tadabbur Al-Qur'an, ngajinya kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Jamaah sekalian, walitukabbirullah. Jangan lupa kata Allah, setelah sempurna menyempurnakan Ramadan ini, supaya kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kita terasa kecil, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampean sudah maksimal ya, bisa sujud, bisa ruku, bisa ngaji, ada yang hatam sekali, 2 kali, Masya Allah. Infak, sedekah, semua sudah kita maksimal. Ini semua atas kehendak Allah. Harus kita besarkan Allah. Sampai juga bisa begini, yang menggerakkan juga Allah. Sampai terasa betul jemaah sekalian, kita merasa kerdil di hadapan Allah. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita terasa kecil, harta kita terasa kecil. Yang besar itu hanya apa? Allah Subhanahu wa taala.
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kenapa kita membesarkan Allah seperti itu? Karena sembilan sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Ditutup oleh Allah, Pak, la'allakum tashkurun, supaya kalian semua bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, syukur ini jamaah sekalian, sering saya sampaikan ya, ada 3 ya. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Huwal i'tirafu bi anna kulla ni'am min indillah. Sampai harus mengakui, Pak, semua nikmat ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan seperti hari ini semua atas pemberian Allah. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dicintai, Pak, Ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menumpahkan karunia-Nya, barakahnya, rahmatnya, insyaallah juga maghfirahnya, dan insyaallah pula surganya, jamaah sekalian. Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ini harus kita akui semua itu. Karena banyak dari kaum muslimin tidak merasakan nikmat ini. Banyak lupa dari saudara kita tidak menikmati nikmat ini. Antum, jenengan, saya perhatikan terasa sekali getarannya itu. Dan subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akui ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Sebab kenapa ya akhi? Kalau antum menikmati nikmat ini dengan hati dan mengembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, ini terasa berat tadi, Pak, meninggalkan Ramadan. Ya. Dan insyaallah jenengan nanti di bulan-bulan berikutnya ketemu Syawal, ketemu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu nanti bulan Sya'ban lagi, insyaallah akan semakin semangat beribadah. Sebab Allah sudah mengatakan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Akan ditambah, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Jadi syukur ini kalau antum ikat, nikmat ini kalau antum ikat dengan syukur yang sebenarnya, akui. Saya bisa begini, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa puasa 30 hari, ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisa setiap malam, salat tarawih tidak pernah absen. Ini juga hidayah dari Allah. Ala ma hadakum. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampean juga bisa mengeluarkan zakat dengan enteng. 2,5% sampean keluarkan. Tambah lagi dengan infak sedekahnya, tiap hari ngasih takjil, membahagiakan orang. Ini syukuri, Pak. Yang menggerakkan semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil a'malis salihat, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatis siyam wal qiyam, bisa puasa, bisa salat malam, bisa baca Quran. Ayo, Pak, ikat semua ini, akui ini datangnya dari Allah dengan hati kita seperti itu. Terus punya semangat, Pak. Kata para ulama, syukur dengan hati ini adalah qasdut ta'at. Jenengan sudah punya modal 1 bulan telah ditempa, digembleng, ditatar, ya, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, manut, tunduk, taat, pasrah, totalitas, istiqomah 1 bulan penuh berpuasa, istiqomah 1 bulan penuh salat malam, istiqomah 1 bulan penuh hobi baca Quran. Ayo jemaah sekalian, niatkan, Pak, ini modal bagi saya menghadapi bulan-bulan berikutnya, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Terus yang kedua adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan apa? Lisan kita. Ucapkan, Pak, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah memang jamaah sekalian. Tadi malam itu imam saya karena qiyamul lail, Pak, dari jam 1 sampai jam 3 kita setiap malam 1 juz kita baca Quran tiap malam. Itu baca pujiannya saja kepada Allah, Pak, saya hitung menit itu 6 sampai 7 menit jemaah sekalian. Alhamdulillah,
ala ni'matil hidayah, alhamdulillah, ala ni'matil iman, alhamdulillah, ala ni'matis siyam wal qiyam, alhamdulillah, ala ni'matil Quran, wah disebut semua Pak. Sehingga kita betul-betul mengakui ya atas hidayah yang Allah berikan kepada kita lewat hati kita dan lisan kita, kita ucapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits, kita perlu cerita Pak, perlu kita ungkapkan itu jamaah sekalian. Tentu yang paling penting la'allakum tashkurun, bersyukur ini setelah kita sukses mengikuti proyek Ramadan ini adalah bersyukur bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh kita ini Pak, dengan amal real. Semakin banyak nikmat, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak karunia, kita sudah bisa, sampean sudah istiqomah punya modal berpuasa. Jemaah sekalian ingat Bapak, Ibu, kalau 1 bulan sudah kita berpuasa di bulan Ramadan sebagai puasa wajib tahunan bagi kita, di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Masya Allah. Kalau 1 bulan setiap malam sampean salat tarawih, di luar Ramadan masih ada salat tahajud. Masya Allah. Kalau 1 bulan kita terbiasa baca Quran, di luar Ramadan lebih semangat lagi Pak baca Qurannya. Karena nanti Syawal akan dilepas tuh Pak jin dan setannya jemaah sekalian. Dan dia sudah tahu betul, dendam betul Pak. Dan dia sudah pengalaman bertahun-tahun di mana kelemahan kita itu. Quran itu paling takut, setan itu paling takut dengan Al-Quran jemaah sekalian. Ayo, jenengan sudah punya modal, ya sudah terlatih 1 bulan, justru sebab Ramadan jangan sadaqallahul azim ya. Kemudian ditutup Quran, diletakkan lagi nunggu Ramadan berikutnya. Tidak Pak, justru kita harus semakin semangat lagi membaca Al-Quran. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, la'allakum tashkurun. Saudara, insyaallah kalau jenengan masih ada setitik iman dalam dada ini, ada setitik iman Pak dalam dada kita ini, kita memang dihadapkan dengan dua perasaan ya. 2 perasaan yang menyelimuti kehidupan kita ini. Kalau dalam bahasa tazkiyah itu bainal khaufi war raja. Ya, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gelisah. Tapi juga ada perasaan raja. Apa raja ini? Rasa harap yang tinggi, optimisme yang tinggi akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut jemaah sekalian? Kita kayak tadi malam ya tadi. Itu semua menangis Pak. Pas kita baca kunut itu. Kunutnya itu 16 menit jemaah sekalian, saya hitung itu. Ya, kita berdiri 16 menit di witirnya berdoa pada Allah dan tidak ada yang merasa capek. Tidak ada yang gemetaran jemaah sekalian. Menikmati betul. Ya, apalagi paham dengan bahasa Arab, itu semakin menyentuh di hati jemaah sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cemas kenapa? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir, Pak. Tahun depan kita tidak bisa jumpa lagi. Ramadannya pasti datang. Tapi kitanya, wallahu a'lam, mudah-mudahan panjang umur, Pak ya. Yang umur ibu panjang umur semua, bahkan kita berjumpa dengan Ramadan dan banyak Ramadan. Insyaallah ya. Tapi kita tidak tahu ini jemaah sekalian. Monggo Ibu, Bapak, mumpung masih ada waktu, berapa jam ini ke depan ini ya? Masih berapa ini Pak? Masih 12 jam ya? Masih 12 jam insyaallah ya, 12 jam setengah. Ayo Pak, sering-sering ke masjid. Hampar sejadah sampean. Duhanya nanti hampar tangis ya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ini hari terakhir saya di bulan Ramadan ini. Ya, besok saya tidak jumpa lagi. Tahun depan saya tidak jumpa lagi. Menunjukkan perasaan begitu. Tunjukkan yang terbaik sampean pada Allah Subhanahu wa taala. Berkomunikasi yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Tangisi Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan isi hati sampean, Pak. Mumpung innamal a'malu bil khawatim. Karena memang amal manusia itu tergantung pada endingnya jemaah sekalian. Saya berharap ini hari Ahad ini
Sampai nanti ketemu maghrib, tunjukkan yang terbaik amal sampean. Ya. Seakan-akan ini hari terakhir Ramadan saya. Ramadan tahun depan tidak akan jumpa lagi. Munculkan rasa cemas begitu. Bahkan kalau kata para ulama, tidak hanya cemas tapi perasaan takut juga. Ada perasaan takut. Kenapa takut? Jangan-jangan puasa kita terkotori oleh maksiat. Sehingga tidak utuh Pak pahala puasa yang Allah berikan pada kita. Ya. Puasa kita terkotori oleh omongan-omongan kita yang jorok. Omongan-omongan kita yang penuh fitnah. Omongan-omongan kita yang penuh dengan riba. Pembicaraan kita ini yang mengumpat. Ya, menggunjing orang. Mengadu domba. Omongan-omongan tidak ada manfaatnya. Mengganggu puasa kita. Makanya tadi juga doanya jangan sampai, ya Allah, kami ini selama 10 malam terakhir kemarin sampai malam ini, kami tidak jumpa dengan Al-Qadar karena terhalangi oleh dosa-dosa kami. Kalau itu terjadi, ampuni dosa kami, ampuni kami. Munculkan Pak perasaan takut. Jangan-jangan juga salat malam Ramadan ini ada di antara kita yang kemudian pernah bolong Pak, satu malam tidak salat, atau dua, apalagi lebih dari satu malam tidak salat dengan sengaja, karena malas, karena tidur. Ini kan menghilangi keistiqomahan kita. Kita tidak akan masuk pada apresiasi Nabi. Barang siapa yang salat malam tidak pernah absen satu malam pun selama Ramadan, itu dosanya yang sudah lewat akan diampuni bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak evaluasi, munculkan perasaan takut ini, minta pada Allah Subhanahu wa taala, akui inilah kelemahan kami ya Allah. Kami punya syahwat, kami punya nafsu, kami tidak mampu mengendalikan semua, dan Engkau yang menggerakkan semua itu. Konon jamaah sekali, bukan konon Pak, Allah itu sangat bangga Pak, sangat senang manakala melihat jenengan kita semua menangis mengakui akan kesalahan kita ini. Ada perasaan takut seperti itu jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini harus berimbang. Bagaimana perimbangannya? Perimbangannya jamaah sekalian harus diimbangi dengan raja. Optimis ya. Allah kan Maha Ghafur. Ya. Allah kan Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu Pak Maha Tawwab. Ya, Maha Tawwab. Bahkan sampai Aisyah itu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa di akhir-akhir Ramadan ini ya Rasulullah? Karena terlalu banyak permintaanku sampai aku bingung. Dibuat Pak doa yang sangat simpel. Insyaallah semua hafal doa ini jemaah sekalian. Minta saja pada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta permaafan, Pak. Permaafan. Ya kalau sudah memaafkan ya, insyaallah Pak, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan semua, Pak. Kekurangan-kekurangan kita dalam puasa, dalam salat malam kita, Quran yang kita baca itu dhamma dibaca fathah, fathah dibaca kasrah. Namanya manusia kan pasti ada jemaah sekalian. Pastilah termasuk yang berbicara ini, Pak. Insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma afu anni. Allahumma afu anni. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, maafkan aku ya Allah. Sudah cukup itu. Ini luar biasa, Pak. Sampean kalau Allah sudah maaf, memberikan maaf ya, nanti doa-doa sampean Pak ikut semuanya. Orang kalau sudah memaafkan seseorang, Pak, orang kalau sudah antar kita saja kalau memaafkan, selesai sudah, Pak. Apa yang kita minta pasti direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khauf war raja, ya. Dimainkan saja, Pak, dua-duanya ini perasaan seperti ini di akhir Ramadan seperti ini, ma'asyar muslimin. Sampai nanti sampean yakin betul inilah amal terbaik kami yang sudah kami tunjukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, saudara, tentu banyak pelajaran sebenarnya dari proyek Ramadan yang sudah Allah berikan sebagai proyek tahunan buat kita semua.
yaitu dalam 1 tahun ada 1 bulan namanya Ramadan ini. Dan memang sengaja dimunculkan, ini merupakan khasais al-ummah al-Muhammadiyah. Ini merupakan kekhususan Pak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang sebelum kita. Ya, karena Allah sangat memahami betul keterbatasan kita, diberinya kita bulan Ramadan seperti ini, ma'asyal muslimin. Hikmahnya banyak, Pak. Kalau sampai merenungi itu belasan mungkin ya. Mungkin saya ngambil 3 sajalah pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, ini Ramadan telah melatih sampean untuk ikhlas. Untuk ikhlas tulus. Dan ikhlas ini merupakan modal diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dulu, Pak. Yang kedua, Ramadan melatih kita untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, sampai detik ini kita merasakan, Pak, suasananya ya. Suasana takwa, suasana ketaatan, menikmati betul. Dan yang ketiga, Ramadan melatih kita pula, hikmah yang bisa kita ambil, melatih kita sabar dalam segala hal. Sebenarnya banyak, Pak ya. Ada sabar, ada istiqomah, ada kejujuran, ada kepekaan sosial. Banyak ini, Pak. Saya lihat para ulama menulis belasan jemaah sekalian. Kita ambil yang 3 saja, karena ini pengajian dibatasi oleh waktu. Al-Ikhlas. Saya melihat dan saya berharap, monggo Pak, terus kawal ini ya. Dan ingat, ikhlas ini dari puasa dulu, Pak. Dari puasa yang kita rasakan. Puasa ini satu-satunya syariat dalam rukun Islam yang sangat sangat, kalau bahasa saya, Pak, instan, langsung melatih kita ikhlas. Melatih kita ikhlas. Ya. Nggak ada, Pak. Haji itu ujian ikhlasnya banyak. Ya, karena ingin dipuji sama orang macam-macam. Ya, nanti pulang kalau nggak dipanggil haji, nggak noleh jamaah sekalian. Banyak, Pak. Luar biasa haji ini. Makanya Allah mengatakan walillah 'alan nasi hajjul bait, sampai didahulukan oleh Allah. Untuk Allah loh bagi kalian melaksanakan ibadah haji ini, bukan untuk siapa-siapa. Tidak gampang ini, Pak. Ujiannya luar biasa. Salat juga begitu. Apalagi jadi imam, Pak. Ini ujiannya lebih berat lagi. Terus imamnya suaranya indah kayak imam kita ini. Makanya sampean jangan sering-sering muji ya. Kalau cocok, Pak, ucapkan saja jazakumullahu khairan. Itu aja, Pak. Jangan usah mengatakan suara antum menyentuh hati ya. Akhirnya ikhlas, Pak, bisa berubah karena omongan kita jemaah sekalian. Ya. Termasuk kitanya, Pak. Ya, kadang berebut di saf pertama, supaya kelihatan sama orang juga. Ujiannya banyak jemaah sekalian, banyak. Karena ini ibadah zahir, Pak. Ibadah yang harus kita tampakkan. Tidak ada orang salat tidak menampakkan, Pak. Haji pakai ihram sudah jelas, Pak. Ujiannya jelas, jemaah sekalian. Benturan ke ihram jelas gitu. Tapi kalau puasa siapa yang tahu? Puasa siapa yang tahu, Pak? Kita tidak tahu jemaah sekalian. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tentunya jemaah sekalian. Ya. Karena kita ini tidak makan karena Allah. Tidak minum ya karena Allah juga. Bahkan tidak bermaksiat karena takut kepada Allah. Karena maksiat itu akan merusak nilai puasanya jemaah sekalian. Betul itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu." Sesungguhnya seluruh amal anak manusia itu apapun, amal sedekah, infak, zakat, haji, salat, jihad, itu semuanya jelas pahalanya, Pak, ditunjukkan oleh Nabi itu. Dan Allah juga menggambarkan, apalagi sedekah, Pak, jelas sekali pahalanya itu. Ya. Tapi kalau puasa kata Allah illa syiyam, kecuali puasa kata Nabi. Terus Allah mengatakan fa innahu li. Memang orang yang sedang berpuasa itu untukku memang. Tidak ada orang berpuasa untuk orang lain, Pak. Dia berlapar-lapar karena Allah. Berhaus-haus karena perintah Allah.
Padahal kita bisa saja kan makan di luar, tidak ada yang tahu jemaah. Tapi kenapa kita sampai tidak mau makan di luar, Pak? Nah, itulah ikhlas. Dan antum dilatih selama 29 hari atau 30 hari. Latihan ikhlas instan itu jemaah sekalian. Dan ikhlas ini Pak sudah menjadi modal bagi kita untuk diterimanya amal soleh kita. Makanya orang berpuasa ya, kalau berdoa pasti diterima. Karena sampean berada pada puncak keikhlasan. Sampean taraka ta'amahu wa syarabahu li ajli, dia meninggalkan makannya, minumnya itu karenaku, bukan karena siapa-siapa. Apalagi katanya jemaah sekalian, tapi ini terakhir di malam Pak ya. Apalagi antum sedang berbuka, di depan sudah ada makanan, cendolnya ada, semua ada. Terus sampean minum, makan kurma, minum, langsung mengucapkan zahabaz zama'u wahtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. Itu Pak, Allah kagum sama sampean. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan Allah memanggil beberapa malaikat. Pak, tuh lihat hambaku tuh. Seharian penuh tidak makan dan tidak minum karena mengikuti perintahku. Di saat sekarang aku memperbolehkan makan baginya sesuatu yang halal baginya. Tapi dia masih pula ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Saksikan ya, apa yang dia minta itu, apa yang dia doakan itu akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya sudahlah Pak. Sampai 1 bulan kan berdoa terus. Masa selama 1 bulan tidak ada 1 hari yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Tidak masuk akal. Itu Pak maksud saya raja tadi Pak, ya kayak gitu. Optimis ya kayak gitu jemaah sekalian. Nah, ikhwatal iman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ikhlas juga Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin hunafa. Ini sudah modal Pak, membuat kita ini ikhlas dalam segala hal nanti. Karena sudah terbiasa 1 bulan sampean latihan ikhlas, nanti pengaruhnya kepada amal-amal yang lainnya Mas kalian. Bahwa apa yang saya perbuat ini, saya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Al-ikhlas ya, al-ikhlas. Jenengan sudah punya modal. Ya, sudah punya modal melalui madrasah Ramadan ini ikhlas. Termasuk juga salat malam ya. Biasanya sampean habis salat isya pulang ya, terus makan sikat gigi terus tidur Pak. Sampean bertahan. Untuk apa? Untuk salat tarawih. Allahu akbar. Itu 30 malam loh, 29 malam seperti itu Pak. Terus sabar dengan penuh ketulusan. Semakin panjang imam yang dibacaan imam itu, semakin sampean menikmati Pak. Ini kalau tidak ada keikhlasan, sampean nyari masjid yang cepat. Betul itu Pak. Betul. Jadi masjid yang cepat. Tapi karena sampean ini momentum saya berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Namanya qiyam Pak. Menghidupkan malam. Qiyamul lail, mendirikan malam Pak. Menghidupkan malam. Suruh banyak baca Quran memang di bacaan itu Pak, di surat-surat itu dia apa? Di bacaan suratnya itu, bacaan ayatnya itu jemaah sekalian. Suruh perbanyak baca Quran. Justru yang dicari Pak, mana masjid yang panjang. 1 bulan loh. Ikhlas seperti itu. Quran dibaca pula. Coba sampean baca Quran, apa yang sampean cari Pak? Dari dunia. Ya enggak dapat. Kita baca Quran kadang-kadang sampean enggak paham kan ya? Tapi baca saja gitu. Dan subhanallah, tidak pernah bosan juga Pak. Walaupun tidak paham tapi tidak jenuh Pak. Saya suka memberikan ilustrasi kemarin. Al-Fatihah saja Pak, Al-Fatihah. Tadi baca Al-Fatihah berapa kali gitu? 2 kali ya. Nanti zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Total 17 kali. Tarawihnya Pak. Duhanya Pak. Salat mutlaknya jemaah sekalian. Tahiyatul masjidnya, Fatihah terus. Ada yang bosan baca Fatihah? Halo, ada yang bosan Pak baca Fatihah? Saya sampai detik ini Pak, sampai saat ini, semakin saya merenungi, semakin saya mendapatkan ilham baru Pak dalam Fatihah itu jemaah sekalian. Subhanallah. Ya.
Apalagi pas baca ihdinas siratal mustaqim. Oh, dahsyat itu Pak. Sampai menikmati betul siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim Pak? Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin. Itu Pak yang saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak Yahudi, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nanti diulang lagi Pak. Subhanallah. Ada yang merasa bosan Pak? Coba. Berapa ratus ribu sampean yang baca itu jamaah kalian? Iya kan? Coba kalau sampean baca lagu Pak. Tidak usah lagu lah. Baca hadis Nabi saja Pak. Hadis. Karena hadis itu kan bukan kitab suci Pak ya. Antum baca innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Diulang-ulang Pak, jenuh. Kayak tidak ada pembahasan lain. Tapi kenapa Fatihah tidak pernah bosan jemaah sekalian? Terus lanjut Pak, alif lam mim. Itu lamnya Pak. Mad wajib apa? Harfi. Musaqqal harfi. Lam itu lam Pak, ada mim kan, lim mati ketemu dengan mim juga, lam mim itu kan mimi namanya itu Pak ya. Sampai kalau baca dengan praktik dan pelan-pelan ya akhir karim itu Pak tidak akan ngebut Pak baca berikutnya. Subhanallah. Kaf ha ya ain sad. Aduh, betul itu Pak. Nah, ikhwatal iman jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi. Ini Ramadan melatih jenengan ikhlas. Ikhlas baca Quran, ikhlas dengan puasanya, ikhlas dengan salat malamnya, ikhlas dengan iktikafnya, Pak. Macam sekarang saya main iktikaf ya. Niatkan iktikaf ya. Apa yang mendorong sampean begini, Pak? Ada amplop di sini Pak, dikasih sama. Tidak ada Pak. Atau nanti pulang dapat beras 5 kiloan atau 50 kiloan, tidak ada juga. Apalagi sedang puasa Pak. Kalau tidak puasa masih ada nasi bungkus biasanya Pak, hati-hati Pak ya. Nasi kotak ya. Enak nasinya Pak. Nasi kotak. Sekarang tidak ada, tapi siapa yang bisa bertahan? Itu kalau bukan karena keikhlasan. Dan dalam benak sampean Pak, ini pahalanya pahala haji umroh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama haddal hajjah wal umrata tammatan, sempurna kata Nabi. Tak main-main. Ini sampean Mbak sedang haji dan umroh sekarang. Betul itu. Siapa yang mendorong semua itu? Karena ketulusan kita, pemahaman kita akan agama ini, ma'asyar muslimin. Nah, maksud saya Bapak Ibu, ayo suasana begini antum terus pertahankan. Nanti di bulan apa? Di bulan Syawal ya. Oke lah, ada toleransi 1 pekan istirahat ya. Tadi kasih pengumuman. Karena kita mudik silaturahim juga, itu juga sunnah juga Pak. Ya, nyambung pada orang tua, nyambung dengan besan, Pak ya, nyambung. Itu juga sunnah juga. Niatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Pak, balik lagi Pak. Harus lebih semangat lagi. Harus lebih semangat lagi jamaah sekalian. Itu bukti bahwa kita berlangsung Pak ketulusan kita karena Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Oke. Yang kedua saya katakan tadi, Allah telah melatih kita taat dan takwa. Ya jelas ya. Puasa itu taat, takwa la'allakum tattaqun, takwa. Ya. Salat 5 waktu tepat waktu itu takwa Pak, taat itu jemaah sekalian. Ya. Ngaji begini, ini bagian dari amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Pak. Dan ini subhanallah. Saya kok merasakan sekali Pak getaran-getaran itu jemaah sekalian. Ada problem, bukan tidak ada problem Pak. Tapi bisa kita ngelola problem. Saya tidak mau cerita Pak. Ini sekarang 10 hari terakhir ini Pak, ada problem berat menimpa pada saya secara pribadi. Dan saya tidak mau cerita dan tidak boleh cerita. Tapi ya, akhirnya kita dikasih kesadaran. Oh, kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun.
Dialah Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Apa yang menimpa pada kita, Pak? Itu semua atas kehendak Allah. Selama kita sudah berada di garisnya, terus ada keputusan-keputusan yang kadang-kadang, Pak, menurut logika kita susah kita terima, Pak. Tapi kalau antum imbangi dengan ketakwaan, dengan Quran, dengan puasa yang antum nikmati, bisa berselancar itu jemaah kalian. Betul, Pak, bisa berselancar. Berat di sini. Ini kalau orang tidak punya iman, Pak, mungkin stres. Kayak kata orang Madura, meng-meng, Pak. Meng-meng alias dumeng, gitu, Pak. Kayak orang bahlul, tapi terus, ya apa ini? Tapi dengan takwa, Pak, yaj'al min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusannya jadi mudah, jemaah kalian. Kadang tidak bisa diselesaikan oleh kita, Pak, tapi Allah punya cara untuk memudahkan masalah kita, Pak. Betul itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allahu akbar. Takwa terlalu banyak ini, Pak. Arahan Allah Subhanahu wa taala, manfaat takwa dalam kehidupan kita ini. Kalau dibahas satu pertemuan pun kemana mana ini, ma'asyal muslimin. Dan antum di bulan Ramadan telah memiliki itu modal takwa itu, jamaah sekalian. Nah, saudara, orang kalau sudah mendekat, Pak, dengan ketakwaan, ketaatan, insya Allah lah kita hidup di dunia, Pak, jadi ringan, jamaah sekalian. Jadi ringan, karena kita sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlalu banyak, Pak. Innallaha ma'al muttaqin. Kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu membersamai orang-orang yang taat dan lain sebagainya. Terlalu banyak ayatnya, Pak. Kata-kata ma'a dikaitkan dengan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah juga mengawal kita, ma'asyal muslimin. Nah, saudara, maksud saya balik lagi, antum Ramadan sudah punya modal. Ayo, Pak, takwa dan taat ini terus kita kita pegang terus. Saya tadi mengatakan, ya, kalau di bulan Ramadan antum sudah biasa puasa, di luar Ramadan masih ada puasa sunnah. Kalau di dalam Ramadan antum salat malam, salat tarawih, ada yang qiyamul lail lagi, tambah di luar Ramadan masih ada salat tahajud. Kalau di bulan Ramadan sampai sudah bisa melakukan zakat, di luar Ramadan masih ada infak dan sedekahnya, jamaah sekalian. Terus begitu, Pak. Qur'annya juga semakin kita kencangkan lagi, jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Nah, terakhir apa? Yang tiga ini bukan terakhir, sebenarnya banyak. Kita dilatih oleh Allah untuk sabar. Sabar, ya. Sabar semua, Pak, ya. Sabar ngaji, tidak gelisah sampean. Tidak mau pulang, tidak mau turun gitu. Sabar kan? Sabar. Kenapa? Sabar, Pak. Sabar kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang bersabar itu tidak ada hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabru jamil. Sabar itu indah, kata para ulama-ulama kita, jamaah sekalian. Bapak Ibu, yang jelas sampean sabar, tidak makan, tidak minum. Ya. Biasanya kan kalau pengajian subuh begini kan ada teh panas, Pak, ya. Ada pecel, Pak. Tidak ada lagi sekarang. Sabar. Kenapa? Saya lagi puasa. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bermaksiat. Ya, nanti ujung-ujungnya, Pak, sabar menghadapi takdir Allah yang tidak enak kepada kita. Dan Ramadan ini luar biasa, ya. Memang ini musim ketaatan, musim ketakwaan, dan antum sabar. Saya pernah menyampaikan, masih belum selesai itu bab sabar, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah kita bahas bulan berikutnya, insyaallah, Pak, ya. Itu kan sabar saya luar biasa panjang itu. Ada 3 macam kan, sabar menjalankan perintah Allah, ya kan? Sabar kemudian menjauhi larangan Allah, dan sabar siap menerima takdir Allah. Takdir Allah itu ada 2, ya. Ada takdir yang menyenangkan, butuh kesabaran juga. Sehat, butuh sabar loh, Pak. Banyak orang sehat tidak ke masjid, tidak sabar. Banyak orang sehat tidak bisa baca Quran. Banyak orang sehat di kafe justru, Pak, gitu. Ya kan? Butuh sabar, jemaah sekalian. Ya, ini nikmat, Pak. Harta nikmat tidak, Pak? Nikmat. Banyak orang tidak sabar mengelola hartanya, Pak. Salah mengalokasikan kekayaannya pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sabar. Ini yang paling berat memang, Pak. Ya, makanya Allah mengatakan wa nabluukum
bisyarri wal khairi fitnah. Dan sengaja kami uji kalian semua ini, yang buruk dan yang baik dua-duanya ujian, fitnah buat kita jemaah sekalian. Dan Ramadan melatih kita begitu, Pak. Ya ini sebenarnya kalau sampean puasanya ngikutin sunnah Nabi, langsung ya jemaah sekalian. Aplikatif betul, Pak. Sabar. Ya, walaupun duit ada tapi kita tidak mau jor-joran berbuka puasanya jemaah sekalian. Disesuaikan dengan kebutuhan kaplingan perut kita ini jemaah sekalian. Ya, tapi ada orang nggak sabar, Pak. Duit banyak, GoFood terus, Pak. Apa GoFood ini? Pesanan tuh, Pak. Besok menu ini, besok negara sabar, Pak. Ini saya bilang ini hanya nunda jadwal makan saja kalau kayak gini. Padahal berpuasa kita kan untuk menunjukkan, Pak, kesederhanaan kita dan lain sebagainya. Ya sudahlah, ini sudah saya bahas, Pak, di awal-awal Ramadan kemarin jemaah sekalian. Tapi kalau antum nikmati, pulang ke rumah tiba-tiba tidak dapatkan apa-apa, Pak. Ya sudah. Kalau saya pribadi tidak ada, ya ke masjid. Menikmati, Pak, di masjid. Duduk dengan jamaah. Kadang ketemu tahu isi, Pak. Ya, kadang ketemu OT-OT. Dan tidak perlu sampai ngamuk-ngamuk sama istri gitu. Mana uang belanjaku? Minta benar, sabar. Ini Ramadan. Ramadan, jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, antum sudah punya modal bab-bab seperti itu, Pak. Dan ini sabar dibutuhkan. Saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sabar ini, Pak, orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin peradaban. Memimpin umat. Dalam surat As-Sajdah dikatakan gitu. Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat berapa itu, Pak? Lihat saja dah, Pak. Dan kami jadikan waja'alna minkum, di antara kalian a'immah. A'immah itu jamak daripada imam, Pak, pemimpin. Yahduna bi amrina, yang selalu mendapatkan hidayah di atas perintah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Orang yang sabar ini, Pak, itu pemimpin, teman. Pemimpin ngamuan, Pak, bisa dikudeta sama ya. Di rumah, Pak, sampean pemimpin ya. Pemimpinnya siapa? Keluarga. Kalau pengen sukses, Pak, sabar, Pak. Harus sabar yang aktif. Orang kalau sabar, Pak, itu sampean punya wibawa di mata anak, punya wibawa di mata istri gitu. Dibuktikan dengan kerja saja, tidak banyak mengomong. Kalau salah diluruskan dengan amal, Pak, tidak dengan omelan. Ya, dengan amal, bukan dengan apa? Omelan, jamaah sekalian. Itu luar biasa, jamaah. Lamma sabaru. Terus ada berikutnya, jamaah, tambahnya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Artinya Qur'annya jangan lupa. Kira-kira begitu, Pak. Qur'annya jangan lupa. Sabar dan Qur'an ini dipadukan, jamaah sekalian. Ada orang, Pak, sabar tapi jarang baca Quran, tidak nyambung juga. Ada orang ahli Quran, Pak, tapi ngamuan, tidak nyambung juga, susah juga. Dan Ramadan, Masya Allah, antum dilatih dua-duanya kan ya. Ada kesabaran, ada juga baca Quran. Waduh, karisma namanya, Pak. Ngomong juga tenang sama orang, jamaah sekalian. Omongan kita, Pak, jadi tajam, Pak. Apa tajam ini? Menyihir. Apa kalau bukan menyihir, apa namanya? Inna minal bayani la sihra. Iya, Pak. Kemampuan sampean bayan berkomunikasi itu punya daya pengaruh yang luar biasa kepada yang mendengarkannya. Kenapa? Karena kita sabar, Pak. Tidak mau bicara kecuali pembicaraan yang memang betul terukur, Pak. Kapan saya berbicara? Di momen apa saya berbicara? Tepat tidak saya berbicara? Ini kalau tidak ada kesabaran susah, Pak. Susah jamaah sekalian. InsyaAllah termasuk juga sambil sabar mendengarkan pengajian saya hampir 1 jam begini, karena pengajian terakhir nih, Pak ya. InsyaAllah ini juga bagian dari modal ya, untuk kita jadi bekal kita nanti di hadapan Allah. Yuwaffas sabiyuna ajrahum bighairi hisab. Bapak Ibu, inilah 3 hal. Sebenarnya masih banyak kalau ingin sampaikan. Kita belajar istiqomah di bulan Ramadan. Kita juga belajar kejujuran di bulan Ramadan. Ya, bicara hikmah juga, bicara belajar kedisiplinan di bulan Ramadan.
Kita juga belajar bagaimana memunculkan kepekaan dan kepedulian antar sesama di bulan Ramadan. Wah, terlalu banyak Pak pelajaran Ramadan ini, ma'asyiral muslimin. Kalau antum mau mengambil hikmah. 3 ini saja Pak sudah cukup bagi kita modal ya untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Monggo istiqomah saja. Sampai sudah punya modal keistiqomahan ini. Saya ingin menutup dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Masya Allah. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang istiqomah ya, nanti akan kelihatan Pak, istiqomah atau tidak nanti bagaimana Pak di Ramadan. Apakah subuhnya tetap ramai seperti ini terus? Nah, itu kelihatannya Mas kan. Orang-orang yang seperti itu tatanazzalu alaihimul malaika. Sampai nanti akan dibersamai oleh. Jadi tidak ada kamusnya kesurupan Pak nanti sampean Pak. Nah, kenapa sampean bersahabat dengan malaikat? Malaikat loh bersama. Tatanazzalu alaihimul malaika. Terus mereka mengatakan semua Allah tahzanu. Insyaallah kita Pak, Allah takhafu pertama ya, wala tahzanu. Tidak perlu takut hidup ini. Tidak takut sampean Pak. Ini BBM mau naik atau tidak mau naik, yang ngatur rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, minyak goreng hilang atau muncul lagi, muncul tapi harganya naik, tidak takut. Yang ngatur rezeki juga Allah Subhanahu wa taala gitu. Betul itu Pak, betul. Oh, la takhaf wa la tahzanu. Juga tidak ada perasaan sedih, tidak ada sedih. Bawaannya apa? Ada masalah, bukan tidak ada masalah Pak, tapi bisa ngelola masalah. Bisa menghandle masalah jemaah sekalian, tidak sedih Pak. Beban berat, tapi ya dijalani ya, kita ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Enak loh Pak saya ngomong begini Pak. Enak ngomong begini. Tapi kalau sampean bisa berselancar menikmati, tersenyum sampean. Tersenyum sampean. Wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira buat kalian semua, surga sudah disiapkan. Halo. Kalau di dunia Pak, paling kaplingan rumah tuh Pak ya. Itu kaplingan rumah sampean satu-satu. Dibawa ke surga Pak, dibawa ke alam kubur? Tidak ada Pak. Nanti mati jadi rebutan warisan. Iya, kalau anak sampean saleh-saleh alhamdulillah Pak ya. Enak, menyenangkan. Ya, tapi kalau kemudian sampean gagal didik anak, waduh. Sepanjang kehidupan sampean di alam kubur ngeri Pak. Karena berebut warisan itu. Tapi tidak, orang-orang yang istiqomah jamaah sekalian, kita punya orientasi surga dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum. Tambah lagi oleh Allah Pak. Kami Allah dan malaikatku ini siap menjadi wali kamu. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dunia dan akhirat. Selesai sudah ya. Selesai sudah Pak. Nah, sampean sekali lagi sudah punya modal keistiqomahan itu di bulan Ramadan seperti ini. Bapak, saya pikir cukup. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mudah-mudahan seluruh amal soleh kita, ketakwaan kita, ibadah kita, puasa, salat malam, bacaan Quran kita, infak, sedekah, zakat, tilawah Quran kita ya, iktikaf kita, doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula apa yang sudah sampean rasakan menikmati Ramadan ini terus bisa sampean bawa. Istiqomahkan terus, pegang terus ya. Sampai nanti sampean dipisahkan dengan kematian, dan insyaallah semuanya husnul khatimah, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wa saddid lana bil Qur'an. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tadabburana bil Qur'an. Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin.
اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, saya secara pribadi juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa salih a'malikum wa kullu amin wa antum bi khair. Insyaallah kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Andai kita tidak jumpa Pak, insyaallah kita jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.